Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubaraka. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillahil mab'uts rahmatan lil alamin arsalahu basyiran wa nadhira wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati jami'a. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsira. Ikhwah fillah, rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita melanjutkan kembali ulasan kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih di bab yang ketiga tentang sabar. Ini tepatnya pada hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, atau hadis muttafaqun alaihi, dari sahabat Ibnu Mas'ud, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Beliau punya kunyah Abu Abdurrahman. Ini nama beliau sendiri adalah Abdullah bin Mas'ud. Ini salah satu dari 4 Abdullah yang terkenal. Jadi kalau dalam ilmu hadis itu ada istilah abadilah. Abadilah itu 4 orang Abdullah yang terkenal. Siapa 4 orang itu? Itu adalah Abdullah bin Abbas, atau biasa kita kenal dengan Ibnu Abbas. Kemudian juga ada sahabat ini, Abdullah bin Mas'ud, atau biasa disebut Ibnu Mas'ud. Kemudian putra Umar Ibnu Khattab, biasa disebut Ibnu Umar, itu juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian satu lagi Abdullah bin Amr bin As. Nah, itu 4 Abdillah, atau 4 Abdullah yang terkenal dalam ilmu hadis. Itu biasa disebut abadilah. Ini sahabat ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu termasuk diantara as-sabiqun al-awwalun, termasuk generasi awal yang masuk Islam. Karenanya dia banyak sekali mengikuti peristiwa bersejarah di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sejak awal dia masuk Islam. Nanti ada peristiwa hijrah ke Habasyah, beliau ikut. Hijrah ke Yasrib, beliau juga ikut. Dan berbagai peperangan beliau ikuti. Ada perang Badar, Bai'atur Ridwan, dan berbagai macam peristiwa penting yang lain. Sahabat ini juga dikenal sebagai sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sahabat yang disebut sebagai pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena dia sangat dekat. Setelah masuk Islam, dia datang untuk berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia melayani berbagai kebutuhan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai kalau Nabi mau tidur itu sahabat ini yang datang, menutupkan pintu kamar beliau, menyiapkan kalau beliau mau bersuci, sahabat ini yang siapkan air untuk berwudu misalnya, atau termasuk siwaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sandal beliau, dan seterusnya. Ini semua disiapkan oleh sahabat ini. Termasuk juga di antara sahabat yang mendapatkan kabar gembira memperoleh jannah. Salah satu sahabat yang
beritakan akan mendapatkan jannah. Di sahabat ini Ibnu Mas'ud juga dikenal sebagai orang yang faqih, salah satu ulama terkemuka di kalangan sahabat. Bahkan beliau di antara sahabat yang disampaikan oleh Nabi SAW, kalau kita ingin mendapatkan bacaan Al-Quran sebagaimana diturunkannya itu, maka ambillah dari sahabat ini. Ini salah satunya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sangat dihormati, meskipun sebetulnya secara fisik dia punya kekurangan karena dia agak kecil, sahabat ini ya, dibandingkan dengan sahabat lain yang badannya agak besar. Nah, sahabat Ibnu Mas'ud ini agak kecil orangnya, pendek ya. Terkenal dengan betisnya yang kecil ya. Tapi dia punya peranan penting ya, dalam peristiwa perang Badar. Dialah yang menyeret ubun-ubun Abu Jahal ya. Dan itu menjadi salah satu bukti sejarah tentang mukjizat Al-Quranul Karim yang menyampaikan bahwa ketika Abu Jahal itu enggan berhenti dari sikapnya musuhi Nabi SAW, yang disebutkan di dalam suratul Alaq itu, la illam yantahi ya, kalau dia tidak mau berhenti, la nasfa'an bin nasiyatin kazibatin khati'ah, sungguh kami akan menarik ubun-ubun ya, ubun-ubun pendusta yang melakukan kesalahan itu. Ini Abu Jahal ya dalam ayat tersebut. Dan betul itu terbukti dalam perang Badar ya. Kalau kita baca peristiwa meninggalnya Abu Jahal, nah, itu salah satunya peran sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan cukup banyak hadis yang beliau riwayatkan ya. Ibnu Allan menyebutkan misalnya dia meriwayatkan 800-an hadis ya, cukup banyak. 800-an hadis itu cukup banyak. Beliau wafat di masa kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau pernah menjadi qadhi di wilayah Kufah setelah ditaklukkan. Ini di masa sebelumnya, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qal, ini Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya. Seakan aku itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghikayatkan atau menceritakan seorang nabi ya, di antara nabi-nabi Allah salawatullahi wasallamuhu alaihi. Jadi tentang, jadi Nabi SAW itu bercerita tentang ada satu nabi. Ya, sebagian ulama menyebut bahwa nabi yang dimaksud itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, tetapi ada juga yang mengatakan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi, bahwa sosok yang dimaksud itu tidak lain adalah beliau sendiri. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kisah tentang Nabi ini disebutkan oleh beliau? Darabahu qaumuhu. Ya, dipukul, ya, dilempari oleh kaumnya, fa'adamauhu, sampai membuatnya berdarah-darah. Ini Nabi itu sampai berdarah-darah, dipukuli oleh kaumnya. Wa huwa yamsahu dama'an wajhihi. Dia, ini Nabi itu mengusap darah dari wajahnya. Yaqul, dia berucap, ini berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada kaumku karena sungguhnya mereka tidak mengetahui. Ya. Nabi yang dimaksud memang tidak disebutkan ya, tapi sebagaimana tadi sempat kita singgung, ada yang menyebutkan itu sebagaimana ungkapan Ubaid bin Amr dan Al-Laythi, itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, namun seperti yang dikatakan oleh Al-Qurtubi, tidak lain itu adalah beliau sendiri ya, sallallahu alaihi wasallam. Namun ikhwahillah rahmatullahi alaikum, dari hadis yang ringkas ini kita dapat menarik beberapa ibrah penting ya. Yang pertama tentang kesabaran para nabi ya, terlepas nabi siapa yang dimaksud dalam cerita ini, dan memang beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkannya secara detail, tapi ini menunjukkan kesabaran ya, siapapun nabi itu ya. Dan memang para nabi dan rasul itu
merupakan orang-orang yang paling berat ujiannya. Nanti kita akan ketemu hadis bahwa asyaddul bala ya, itu ditimpakan kepada para nabi dan rasul. Bala yang paling berat itu kepada mereka. Jadi kalau kepada kita itu tidak ada apa-apanya bala itu ya, dibandingkan apa yang Allah timpakan kepada para nabi dan rasul. Tapi mereka senantiasa bersabar ya. Dan, ini dalam tablik mereka ya, menyampaikan dakwah kepada orang-orang ya, meskipun mendapatkan penolakan, bukan sekedar penolakan, bahkan tidak jarang penentangan yang sangat keras ya. Bahkan kalau kita baca sirah nabawiyah itu Nabi SAW pun juga pernah mengalami hal yang serupa ya. Jadi kita kenal peristiwa Taif ya, misalnya. Atau kalau dalam ungkapan yang sama persis ya, Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun, itu diucapkan juga oleh Nabi SAW dalam peristiwa Uhud ya, kita tahu dalam perang Uhud itu ada momen di mana kaum muslimin itu unggul di awal, tapi kemudian pasukan kaum musyrikin yang saat itu dipimpin oleh sayap kanannya itu oleh Khalid ibnul Walid, sayap kirinya Ikrimah bin Abi Jahal, itu berhasil membalik keadaan dengan memperdayai pasukan pemanah yang ada di bukit. Nah, pada saat itu kan kocar kacir, kaum muslimin kocar kacir, termasuk Nabi SAW itu juga mendapatkan serangan yang hebat ya, sampai disebutkan dalam sirah itu berdarah wajah beliau ya. Tapi beliau mengucapkan kalimat tadi ya, Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun ya. Dan ini penting betul untuk kita renungkan bagi para dai ya. Jadi para dai itu kalau menghadapi penolakan, penentangan itu tidak usah berkecil hati, itu biasa dalam dakwah ya. Dan bahkan menjadi sunnah para nabi dan rasul sebelumnya itu juga mengalami penolakan, bahkan penentangan yang sangat keras. Coba kita renungkan sosok Nabi SAW. Beliau itu sebelum diutus ya, sebelum wahyu datang kepada beliau, itu sudah dikenal sebagai sosok yang terpercaya. Al-Amin itu gelar pengakuan masyarakat kepada beliau, bukan hasil pencitraan beliau. Saya ini orang terpercaya begini, bukan. Al-Amin itu pengakuan publik kepada beliau. Masyarakat Arab yang memberikan itu tanpa ada pencitraan dan sebagainya. Beliau dikenal sebagai orang yang terpercaya. Akhlak beliau sangat agung ya. Tidak ada yang tidak mengakui itu. Tapi ketika beliau diutus, diberi wahyu ya, pada usia ke-40 itu, dan menyampaikan Islam, apalagi ketika fase dakwah secara terbuka itu diperintahkan kepada beliau SAW, lalu beliau sampaikan Islam secara terang-terangan, itu mendapatkan penolakan bahkan penentangan yang sangat keras. Padahal sekali lagi beliau dikenal sebelumnya itu sebagai sosok yang sangat kredibel, sangat terpercaya. Tidak ada yang meragukan kepribadian beliau SAW. Nah, sosok yang seperti itu saja masih mendapatkan penolakan, masih mendapatkan penentangan. Ya, apalagi kalau kita ya, yang sebelumnya tidak ada pengakuan, tidak ada ya, track record mungkin juga tidak begitu dikenal ya. Jadi kalau dapat penolakan atau penentangan itu biasa saja, tidak usah heran ya. Nabi SAW saja yang luar biasa pengakuan publik kepada beliau pun masih mendapatkan penentangan, karena memang tabiat al-haq itu akan berbenturan dengan al-batil. Pengusung al-haq itu pasti akan ditolak oleh pengusung kebatilan. Itu keniscayaan sejarah di fase manusia ya, kehidupan sejarah manusia itu di fase manapun Anda akan menemukan banyak fragmen semacam itu. Bukan hanya di masa umat Islam, bahkan di masa para nabi dan rasul sebelumnya. Ya. Kemudian ikhwafillah rahmatullahi alaikum, ini juga menjadi pengajaran kepada kita bagaimana akhlak para nabi itu menghadapi kejahilan itu dengan sikap apa? Dengan sikap pemaaf, ya, mengampuni, memberikan
maaf ya kepada mereka. Kemudian juga tidak memperlakukan orang-orang jahil seperti perlakuan mereka. Ya. Karena berbeda antara orang yang melakukan permusuhan itu karena kejahilannya, ya, karena kebodohannya, dengan orang yang memusuhi kaum muslimin itu memang dengan kesadarannya secara penuh. Ya, ada orang-orang itu yang memusuhi itu karena ikut-ikutan saja, ya, ikut kepada arus yang besar kemudian dia memusuhi. Tapi sebetulnya dia tidak benar-benar memusuhi, tapi lebih karena kejahilan. Orang-orang seperti ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memintakan ampun kepada Allah Taala. Mudah-mudahan yang seperti ini Allah ampuni karena mereka tidak mengetahui. Baik, itu diantara fragmen ya kesabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para nabi berkaitan dengan dakwah yang beliau sampaikan yang mendapatkan penolakan. Di sini muttafaqun alaihi.